Siang Pak Asril, Selamat siang Bu Ana. lagi kosong ya Pak? Lagi kosong ngajar? Iya, iya Ah, kebetulan Bu ini kebetulan. Iya sama. lagi di dalam. Iya. Begini Pak Asril, saya Iya ingin Bu. berbincang-bincang sedikit sama Pak Asril. Kemarin Iya kan Bu. Pak Asril itu apa mau apa mau ngomong waktu itu kan, kebetulan saya Iya, mau masuk lagi gitu, masuk ke dalam kelas. iya Bu. Jam saya sudah, untuk masuk dalam kelas sudah datang gitu kan. Iya Bu. Jadi tanda tanya, Pak Asrul mau berbincang apa? Seperti itu kemarin kan. Maaf ya Pak, Oh iya. itu nggak ada Iya Bu. waktu. Iya, eee, bagaimana perasaan Pak Asril sekarang? Kemarin sudah bincang, katanya di dalam kelas Pak Asril itu ada anak yang masih belum bisa membaca ya, Pak? Iya, itulah Bu. Saya ya rasanya timbul rasa apa namanya khawatir lah tentang keadaan anak saya ini. Oh, sedangkan temannya sudah bisa membaca. Kita kan inginnya kalau bisa membimbing untuk sampai sama-sama pandai gitu, Bu. Oh iya, kalau bisa ya anak kita itu sama-sama semuanya ya, Pak, walaupun mereka punya keunikan tersendiri ya, Pak, ya. Iya, Bu. Kita Iya, harus memang sadar demikian. seharusnya ya, Pak. Setiap anak Iya, itu Bu. punya unik, berbeda-beda ya, Pak. Iya, tentu, Bu. Kita harus memahaminya. Namun di sini kita kadang ada apa namanya terdampar. Bagaimana cara mencari solusinya gitu, Bu. Oh, gitu. Apa saja, eee, mungkin Pak Asril temukan faktor yang menyebabkan murid ini belum bisa membaca, Pak? Oh, mungkin kalau sebabnya dia belum apa belum bisa membaca, memang kadang perkembangan eh, seorang anak itu memang berbeda-beda ya Bu ya. Cuman tentu ada faktor tertentunya yang apa yang dari dirinya yang bisa mungkin diberikan oleh seorang guru seperti saya kepada murid. Namun di sini tentu saya ingin menemukan solusi faktor yang ada di dalam diri anak ini yang perlu diberi arahan gitu. Oh, begitu ya, Pak. Oh, berarti Bapak harus ada harapan ya, semacam harapan untuk menemukan solusi agar anak ini mau membaca, pandai membaca seperti itu ya, Pak. Sama Iya, dengan iya. Nah, ya, sama dengan teman-temannya yang lain sehingga dia nanti tujuan pembelajaran itu tercapai, sama-sama tercapai seperti itu ya, Pak. iya memang demikian Bu, supaya tujuan tercapai dan ada kesadarannya, kesadaran diri dari seorang anak ini. Bagaimana dia menyadari bagaimana supaya dia bisa sama dengan temannya. Nah, gitu Iya. Bu. Ya, kesadaran diri tadi. Menurut Pak Asril, kesadaran diri yang baik, yang ideal itu seperti apa Oh, menurut itu? kesadaran diri murid maksud Ibu ya yang ideal Iya, itu tentu kesadaran tentang tingkah laku mungkin dulu yang apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan. Salah satu contohnya gitu, Bu. Atau juga dalam pembelajaran. Nah, gitu, Bu. iya. Oh, mungkin kesadaran diri yang ideal menurut Pak Asril itu tadi anak itu tahu apa yang baik dan tidak baik menurut dia, bagi dia ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, jadi Sehingga dia nanti tahu dia. Nah, iya. iya, sehingga nantinya anak itu fokus dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak?
Iya, bisa fokus walaupun dia tuh seorang anak yang, suka bergerak begini, tapi dia bisa fokus dengan caranya sendiri. Itu Oh tujuan iya. pembelajaran itu tercapai gitu, Bu, maksudnya. Bagaimana cara Bapak Asril kira-kira dalam, mencapai, kesadaran dirinya itu? Eee, mungkin, pertama awalnya tentu dilakukan, seperti mindfulness kepada anak ini dulu, Bu, ya, supaya tenang, supaya rileks gitu, Bu. Kemudian dimasukkan, nasehat. Nah, bagaimana dia itu, dinasehati, diberikan tanggung jawab, nah, dan memberikan rasa kepercayaan kepada, anak ini, Bu. Oh iya, Pak. Memang kita harus bisa, menempatkan dia di posisinya mungkin seperti itu ya, Pak. Memberikan rasa tanggung jawab pada dia atau diberikan kepercayaan seperti Pak Asril bilang tadi. Nah, Iya. dalam hal ini apa yang ingin Pak Asril lakukan, dengan harapan Pak Asril tadi, ingin dia pandai membaca, dengan yang Pak lakukan tadi sudah dinasehati dan memberi kepercayaan, langkah selanjutnya atau solusi selanjutnya yang bisa Pak Asril lakukan, kepada murid tersebut kira-kira apa? Mungkin karena, kita telah belajar sedikit tentang KSE, Bu, ya, Iya. maka mungkin, mengintegrasikan, ini pembelajaran sosial emosional. Nah, itu kita kaitkan, atau kita masukkan ke dalam pembelajaran tentang, sosial emosional ini, Bu. Iya, mengendalikan diri, bagaimana dia dalam mengendalikan dirinya, mungkin seperti itu ya, Pak? Iya, Bu, heeh, Iya. iya benar sekali. Menurut Pak Asril, tadi kan kita mengintegrasikan sosial emosional. Menurut Pak Asril seberapa penting sosial emosional ini dalam pembelajaran Pak Asril? Saya rasa ini sangat penting, Bu, karena, dengan, kesadaran seorang anak, eee, ini kesadaran diri itulah yang paling penting. Jika mereka telah menyadari dari dirinya sendiri, kita tidak perlu memberikan aturan-aturan kepadanya, tapi dia sendiri akan paham dengan apa yang mesti diperbuatnya, Bu. Oh iya, dengan pelaksanaan KSE atau sosial emosional tadi yang Pak Asril lakukan pada anak, sehingga nanti dia mengetahui dan menghandle dirinya. Mungkin ada alternatif lain nggak Pak, yang bisa dilakukan selain sosial emosional ini sudah dilakukan, ada alternatif yang dilakukan yang lain seperti itu, ada nggak Pak? Eee, ini sesuai dengan, keadaan ya, Bu, ya, eee, di dengan, apa tuh, eee, di saat ada, terjadi sesuatu yang mungkin kurang, selaras dengan keyakinan kelas atau keyakinan, kita bersama, maka diadakan, segitiga restitusi gitu, Bu, terhadap, anak. Sehingga, nanti dia akan menyadari, apa kesalahan yang telah diperbuatnya atau yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kelas yang telah disepakati gitu, Bu. Hmm. Begitu ya Pak, berarti selain dengan sosial emosionalnya, Bapak juga menerapkan, segitiga restitusi dengan cara memanggil empat mata, mungkin seperti itu ya Pak. Nanti akan ada kesadaran diri anak itu, akan timbul bukan dengan rasa bersalah, tapi akan timbul dia kalau mencari solusinya sendiri, seperti itu ya Pak. Iya, Mungkin langkah selanjutnya masih ada Pak? eee, mungkin dalam pembelajaran, menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Karena di mana, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin, anak ini bisa lebih terlayani nanti, sehingga
akan melakukan tahapan-tahapan diferensiasi melalui proses pembelajaran itu sendiri, Bu. Oh, seperti itu. Setelah sosial emosional, apa lakukan apa tadi? Oh, segitiga restitusi, dan dalam proses pembelajaran juga Bapak lakukan solusinya mungkin dengan berdiferensiasi, begitu, Pak? Iya, Ah, diferensiasi iya, Mbak. proses, Bu. Iya, Bu. Heeh. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Bapak mulai, Pak? Karena, memang, saya membuat, apa namanya, modul atau RPP saya, sekarang yang minggu ini telah selesai, hari sekarang kan, sudah hari Kamis. Berarti hari Senin besok tuh sudah masuk dalam, pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Mungkin bagaimana perasaan Pak Asril dengan kita apa tanya jawab tadi? Apakah sudah ada apa namanya solusi dari permasalahan yang kita bincangkan? Oh, gini Bu, saya, sebetulnya sangat perlu sekali perbincangan-bincangan seperti ini nampaknya Bu. Awalnya jalan saya buntu tadi nih Bu, bagaimana, apalah, mencari solusi. Nah, sehingga kalau dengan berpikir saja sendiri, ini tak tembus bagi saya, Bu. Tapi dengan adanya jalannya Ibu, spontan saja terpintas di pikiran saya apa-apa yang mesti saya lakukan dan kapan mesti dilakukan. Malahan tadi tuh, yang hari Senin nih saya belum, yakin apa sebelumnya ya, saya belum yakin apa yang mesti saya lakukan. Memang saya sudah merencanakan di hari Senin itu hendaknya sudah ada perubahan dari diri saya sendiri kepada anak saya gitu, Bu. Iya, berarti sudah ada apa semacam pembaharuan lah ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Mungkin bagaimana perasaannya Pak? Ya, Sudah kalau perasaan sudah lebih tenang, Bu, lebih senang lagi karena, sudah alhamdulillah. tampak jalan yang akan diikuti. Heeh. Alhamdulillah ya Pak. Ya, Bu. Mhm. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin Terima bel kasih, Bu. bel bel masuk udah berbunyi, Pak. Mungkin kita sama-sama masuk lanjutkan itu proses pembelajaran lagi. Mungkin diskusi kita sampai di sini, lain kali kita lanjutkan kalau memang kita perlu apa berdiskusi lagi kita lanjutkan. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Bu. Oke, Bu, Oke. memang begitu Oke. saya ingin, berdiskusi lagi dengan Ibu. Semoga di setiap apa yang, ada hal-hal penting saya akan, terus berkomunikasi dengan Ibu. Selagi Ibu mau membantu saya. Begitupun dengan saya, Pak. Kita saling support saja, Pak. Ya, Bu, Terima kasih terima ya, kasih. Pak. Sama-sama, Maaf Bu. kalau maaf kalau ada yang salah, Pak. Sama-sama, saya juga begitu, Bu. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.